Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Yang saya hormati Ketua Sidang TPP, Sekretaris, Bapak dan Ibu, para pemimpin kemasyarakatan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Izinkan saya untuk memaparkan secara singkat tentang laporan penelitian kemasyarakatan yang saya susun. Ini tentang ABH Pak. Anak yang berkonflik dengan hukum ini dilakukan penahanan di Polsek Sidomulyo, Lampung Selatan semenjak 1 minggu yang lalu. Lalu kemudian usulan untuk pendampingannya sampai di kantor kita itu sekitar 5 hari yang lalu, dan sehari setelahnya saya turun untuk melakukan pendampingan. Singkat bahwa anak ini diduga melakukan tindak pidana pencurian pada malam hari ketika sedang ramai-ramainya pelaksanaan panggung hiburan kuda kepang. Nah, jadi anak ini melihat motor yang kemudian terparkir di depan halaman, tiba-tiba muncul hasrat untuk kemudian mencongkel kunci atau kontak milik korban dengan kunci motor miliknya. Nah, pas dicoba ternyata hidup. Nah, lalu kemudian serta-merta muncullah hasrat dia untuk menguasai sepeda motor tersebut dengan cara membawanya pergi. Nah, ketika berjarak mungkin sekitar kurang lebih 5 meter dari tempat semula, ketika dia membawa motor tersebut dengan cara mendorongnya, tiba-tiba diteriaki oleh warga, maling. Dan serta-merta pada waktu itu juga masyarakat langsung menghakimi dan membawa anak ini ke pihak yang berwajib, dalam ini adalah Polsek Sidomulyo, karena tempat berlangsungnya kejadian, tempat kejadian perkara dengan kantor kepolisian terdekat. Nah, anak ini usianya di bawah 17 tahun Pak, Bu. Anak ini sudah tidak lagi bersekolah. Anak ini menjadi tulang punggung keluarga. Kenapa? Karena ayahnya sudah meninggal dan ibunya bekerja sebagai buruh cuci. Dia ke dalam kesehariannya bekerja sebagai buruh tani, menggarap sawah ladang milik orang lain, dan dia ini anak yang cukup membantu kedua orang tua, membantu orang tuanya, ibunya maksudnya. Nah, mengenai hal itu, kemudian saya menyarankan, memberikan rekomendasi anak ini untuk dilakukan pidana dengan syarat ditempatkan di balai desa untuk dilakukan pelayanan masyarakat. Nah, jadi dia tidak dipenjara Pak, tidak ditempatkan di LPKA, karena yang pertama sebetulnya ini anak ini sudah damai. Jadi ketika saya datang ke Polsek, kata Pak Kanit, dia menyebutkan bahwa ini sudah damai Pak. Ini sudah kami pertemukan dengan kedua belah pihak. Masyarakat juga beberapa kami undang, korbannya juga kami undang, dan di sana sudah saling sama-sama memaafkan. Artinya tidak ada lagi hal-hal yang membuat anak ini kemudian memberatkan dia untuk dilakukan pidana penjara di LPKA. Itu yang pertama, anak sudah berdamai. Kemudian yang kedua, anak ini baru pertama kali melakukan tindak pidana Pak. Jadi akan sangat rusaknya ketika anak ini kemudian kita masukkan ke LPKA, ketemu dengan anak-anak yang lain yang perilaku kriminal juga, nanti membuat potensi dia kemudian di kemudian hari melakukan tindak pidana yang mungkin lebih besar lagi ketimbang yang ini. Nah, oleh karenanya, karena kemarin kepala desa datang pada saat saya melakukan pendampingan di Polsek, saya tanya, bersedia tidak kalau pihak pemerintah desa untuk mendidik anak ini, mengawasi, memberikan pembinaan dan pembimbingan ketika hakim memberikan putusannya mengikuti rekomendasi dari kami, dari Bapas, yaitu
pidana dengan syarat ditempatkan di balai desa untuk melakukan pelayanan masyarakat. Pada waktu itu juga Pak Kadesnya siap, dia bilang siap Pak, ya sudah kita buat surat keterangan bahwa Pak Kades kepala desa siap untuk menerima anak ini apabila kemudian ABH ini diputus oleh hakim, dia melakukan pelayanan masyarakat di balai desa. Nah, dua hal ini kemudian menjadi dasar bagi saya untuk memberikan rekomendasi bahwa anak ini cukup atau pantas mendapatkan pidana dengan syarat dalam bentuk pelayanan masyarakat di balai desa. Kemudian selanjutnya mengenai korban, tadi sudah saya sebutkan bahwa korban sudah berdamai dan tidak ada kerugian sebetulnya Pak. Tidak ada kerugian dalam hal ini karena kontak motornya pun tidak rusak, tidak dijebol karena ini menggunakan kontak kontrol miliknya sendiri. Nah, lalu kemudian motor tidak dibawa karena posisinya motor sudah ada di tempat kejadian dan masyarakat langsung sigap meneriaki dia maling, akhirnya ya tidak jadi hilang motornya. Nah, berdasarkan pertimbangan tadi maka saya memberikan rekomendasi untuk dijatuhi pidana dengan syarat berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak nomor 11 tahun 2012 mengacu pada pasal 71 ayat 1 huruf B poin kedua bahwa pidana dengan syarat itu ada dan boleh diberikan ketika syarat-syaratnya terpenuhi. Demikian Bapak dan Ibu secara singkat uraian yang saya sampaikan. Mohon izin kepada Bapak dan Ibu sekalian, terutama para senior, untuk memberikan sarannya, masukan bagi saya untuk kemudian menjadi bahan pertimbangan saya untuk mungkin menuliskan kembali rekomendasi apabila ada hal-hal yang dirasa kurang pas mengenai saran atau rekomendasi yang saya susun. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, Bu, menanggapi.